Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Audrey Natasha Rajo Uli dari kelas Manajemen Pemasaran A dengan nomor absen 22 dengan nomor NIM 2302612010062. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pemasaran Strategi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada analisis UMKM kopi lokal berdasarkan konsep STP. UMKM kopi lokal yang ingin memperluas pasar keluar daerah perlu menerapkan strategi STP, yaitu segmentation, targeting, positioning, agar pemasaran lebih fokus dan efektif. Yang pertama, segmentasi dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan yang pertama ada demografi, yaitu ada usia dan pendapatan. Yang kedua ada geografis, seperti kota besar, luar daerah. Yang ketiga ada psikografis, yaitu gaya hidup penikmat kopi. Yang terakhir yaitu ada perilaku, seperti frekuensi konsumsi kopi. Yang kedua ada targeting, dilakukan dengan memilih segmen paling potensial, misalnya anak muda di usia 20-35 tahun yang gemar nongkrong dan membeli kopi via online. Yang ketiga ada positioning, dilakukan dengan membangun citra produk sebagai kopi lokal berkualitas dengan cita rasa khas daerah dan kemasan modern. Strategi STP ini meningkatkan daya saing karena UMKM dapat menyampaikan pesan promosi yang tepat sasaran, lebih efisien dalam biaya pemasaran, serta memiliki identitas merek yang jelas dibandingkan kompetitornya. Yang kedua ada membangun kembali value proposition produk minuman kesehatan. Penurunan penjualan terjadi karena value proposition produk tidak dipahami dengan jelas oleh konsumen. Perusahaan perlu membangun kembali proposisi nilai yang kuat dengan menekankan manfaat utama produk secara spesifik dan relevan. Langkah pertama adalah menjelaskan manfaat nyata, misalnya membantu meningkatkan stamina atau menjaga daya tahan tubuh, bukan klaim umum. Langkah kedua adalah mendukung klaim tersebut dengan bukti seperti kandungan bahan alami, sertifikasi BPOM, testimoni konsumen, atau rekomendasi dari para ahli. Langkah ketiga adalah menyampaikan value proposition secara konsisten melalui kemasan, iklan, dan media sosial dengan bahasa sederhana dan mudah untuk dipahami. Dengan value proposition yang kuat dan jelas, konsumen akan lebih memahami nilai produk, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong keputusan pembelian. Yang ketiga ada strategi diferensiasi brand fashion lokal. Untuk menghadapi persaingan ketat, brand fashion lokal perlu menerapkan strategi diferensiasi agar tidak mudah ditiru oleh para kompetitornya. Diferensiasi dapat dilakukan melalui desain unik, misalnya mengangkat unsur budaya lokal atau limited edition. Selain itu, brand dapat melakukan diferensiasi kualitas bahan dan produksi, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan atau handmade. Diferensiasi juga bisa dilakukan melalui brand story, yaitu menceritakan nilai, visi, dan proses kreatif di balik produk tersebut. Terakhir, diferensiasi dari sisi layanan, seperti custom design, kemasan eksklusif, atau pelayanan personal. Strategi ini menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan karena konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga nilai dan pengalaman yang sulit ditiru oleh brand lainnya. Yang keempat ada strategi memperbaiki customer relationship pada e-commerce lokal. Masalah pelayanan dan komunikasi dapat merusak kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, e-commerce perlu menerapkan strategi relationship marketing. Langkah pertama adalah meningkatkan kualitas customer service seperti respon cepat melalui chat, menggunakan sistem CRM, dan SOP pelayanan yang jelas. Langkah kedua adalah membangun komunikasi yang transparan, misalnya memberitahu status pesanan secara real time. Langkah ketiga adalah memberikan program loyalitas seperti poin belanja, voucher, atau kompensasi atas keterlambatan layanan. Dengan strategi ini, pelanggan merasa dihargai, kepercayaan kembali meningkat, dan loyalitas pelanggan dapat membangun secara jangka panjang. Yang terakhir atau yang nomor 5 ada strategi digital marketing untuk UMKM kerajinan tangan.
UMKM kerajinan tangan perlu memanfaatkan digital marketing agar produknya dikenal luas. UMKM meningkatkan awareness. UMKM dapat menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten visual yang menarik serta storytelling produk. Untuk meningkatkan minat beli, UMKM dapat memanfaatkan marketplace, website, dan iklan digital serta menampilkan testimoni dan proses pembuatan produk. Untuk membangun loyalitas, UMKM dapat melakukan email marketing promo khusus, pelanggan lama, dan interaksi aktif di media sosial. Strategi digital marketing yang tepat akan membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sekian menjawab video UAS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Untuk akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.